Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Kali ini kita akan bedah TPE 2020 lagi nih, yaitu 7 poin penting liturgi sabda. Buat yang belum nonton bedah TPE 2020 part 1 atau belum tahu apa sih TPE 2020 itu, bisa cek video-videonya di description box ya. Teman-teman boleh share juga video ini supaya semakin banyak orang tahu secara detail tentang TPE 2020. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai. Nomor 1, bacaan pertama. Liturgi sabda dibuka dengan bacaan pertama yang dibawakan oleh rektor. Posisi umat pada saat bacaan adalah duduk sebagai ungkapan kesediaan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, guys. Nah, umat juga dihimbau untuk mendengarkan langsung bacaan yang dibacakan oleh rektor. Loh, berarti nggak boleh baca dong di HP atau tablet gitu? Boleh. Cuman alangkah lebih baiknya kalau kita fokus mendengar, karena itulah fungsinya dibacakan. Selain itu, penggunaan handphone atau laptop atau tablet dalam misa sedapat mungkin diminimalisir ya guys. Karena kemungkinan distraksi atau gangguan lewat gadget itu akan lebih besar. Mungkin pas kita baca, ada chat WA masuk nih, ada email ini, ada yang telepon. Jadi untuk fokus kepada perayaan Ekaristi sendiri butuh effort atau perjuangan yang jauh lebih besar dibandingkan kita cukup mendengar aja. Kecuali bila ada alasan kesehatan yang membuat kita harus membaca nih, mungkin bisa dimaklumi ya. Nah, bacaan pertama ditutup dengan demikianlah sabda Tuhan. Lalu umat menjawab, syukur kepada Allah. Setelah itu disarankan ada waktu hening sejenak untuk meresapkan sabda Allah. Oh ya, khusus untuk para lektor, dalam buku bacaan misa pasti dibuka dengan tulisan pembacaan dari kitab bla bla bla. Nah, ada sedikit penyempurnaan terjemahan pada kata pembacaan. Sekarang ini kata pembacaan menjadi bacaan guys. Perubahan ini memang belum tertulis di buku bacaan, karena dalam percetakan gak semudah itu mengubah template yang sudah ada. Loh, emang apa bedanya pembacaan dengan bacaan? Menurut KBBI, pembacaan itu adalah suatu proses membaca guys, sedangkan bacaan adalah buku dan sebagainya yang dibaca. Nomor 2, Mazmur tanggapan. Mazmur tanggapan dibawakan oleh pemazmur dan diikuti oleh umat yang menyanyikan ataupun menyerukan ulangan mazmur. Nah teman-teman, kalau ada yang sadar, mazmur kita juga diperbaharuin loh ke edisi yang baru. Loh, kenapa harus ikut-ikutan diubah sih? Bukan diubah ya guys, tapi diperbaharuin. Jadi kalau teman-teman perhatikan kata-kata ulangan di mazmur yang dulu, banyak yang gak sesuai dengan kata-kata aslinya di buku bacaan misalnya Romawi guys. Nah, buku mazmur yang baru dibuat untuk memperbaharui itu, tentunya juga dengan notasi yang baru. Sayangnya karena di masa pandemi, mazmur lebih banyak dibacakan daripada dinyanyikan. Tapi tenang aja guys, saya pribadi percaya kok pandemi ini akan segera berlalu. Asal kita terus berdoa, berharap, melakukan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah, dan gak lupa juga untuk vaksin. Oh ya, mazmur tanggapan ini juga nggak disarankan diganti dengan lagu antar bacaan. Misalnya kayak Firman-Mu pelita bagi kakiku. Biasanya di misa perkawinan sering nih kejadian seperti ini. Mazmur tanggapan pada setiap misa ada rumusan-rumusannya tersendiri. Teman-teman bisa tanyakan ke Romo Paroki, misalnya, kalau kita mau misa dengan intensi khusus kepemudaan, mazmur tanggapannya apa ya Romo? Begitu juga dengan perkawinan. Nomor 3, Haleluya atau bait pengantar Injil. Setelah mazmur tanggapan, maka akan dilanjutkan dengan bacaan kedua bila misa pada hari Minggu. Tapi kalau misa di hari biasa, maka langsung dilanjutkan dengan Haleluya atau bait pengantar Injil yang dibawakan oleh pemazmur. Terkadang karena nggak ada pemazmur, jadi romonya yang menyanyikan. Padahal sebenarnya saat bait pengantar Injil, romo ada doa khusus sendiri loh di depan salib. Jadi yuk teman-teman lektor, boleh banget nih belajar menyanyikan bait pengantar Injil juga, supaya kita nggak ganggu doanya romo juga. Kalau didaraskan aja emang nggak boleh ya? Nah, menurut TPE 2020, bait pengantar Injil sangat disarankan untuk dinyanyikan guys. Kalau nggak dinyanyikan, bait pengantar Injil dapat ditiadakan. Nah, khusus masa Prapaskah, bait pengantar Injil menjadi Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Satu lagi nih, saat menyanyikan Haleluya atau bait pengantar Injil, kita dalam posisi berdiri ya sebagai tanda kita menyambut dan menyapa Tuhan yang siap bersabda kepada kita. Nomor 4, Injil. Injil dalam perayaan Ekaristi nggak boleh sembarang umat yang membacakan guys. Hanya boleh dibacakan oleh orang yang sudah tertabis, karena ini merepresentasikan kehadiran Kristus sendiri yang membacakan untuk umat. Injil dibawakan oleh diakon atau imam dengan diawali seruan seperti ini. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah. Setelah itu kita membuat tanda salib kecil pada dahi, mulut, dan dada. Hayo teman-teman, pas dulu belajar Krisma atau komuni pertama masih ingat gak nih apa maknanya? Yap, maknanya adalah agar budi diterangi ketika mendengar sabda Tuhan, mulut disanggupkan untuk mewartakan sabda Tuhan, dan hati diresapi oleh sabda Tuhan. Lalu Injil ditutup dengan kata-kata, demikianlah sabda Tuhan, sama seperti bacaan-bacaan sebelumnya. Akan tetapi umat menjawab bukan syukur kepada Allah ya, tapi tetap terpujilah Kristus. Nomor 5, homili. Homili dibawakan juga oleh kaum tertabis. Di sini, posisi umat dan para petugas liturgi lainnya duduk ya guys. Kembali lagi nih, gak disarankan ketika pastor menyampaikan homili, umat justru asik sendiri dengan sebelah kanan kiri ataupun dengan gadgetnya. Ih, abisnya Romo ngomongnya lesu banget, gak lucu, terus panjang banget lagi, gak ada yang nempel di otak. Iya, bisa dipahamin guys, memang terkadang banyak Romo yang seperti itu. Tapi dengan kita tetap mendengarkan mereka, kita juga belajar untuk menghargai orang lain, teristimewa kita menghargai rahmat tabisan yang Tuhan berikan kepadanya. Sebenarnya romo-romo kita itu banyak juga kok yang khotbahnya bagus, tapi cara mereka menyampaikan dan menerangkan ke umatnya bisa jadi agak terlalu berat, sehingga gak ngeklik nih, terutama oleh anak muda milenial maupun Gen Z, yang pola pikirnya sangat kritis. Mungkin kita juga merasa ada beberapa gembala yang homilinya seperti kosong gitu. Namun, Uskup Malang Monsinyur Hendrikus Pidiarto Gunawan (Okarm) mengingatkan kita kalau perayaan Ekaristi itu bukan cuma homili aja. Ada bagian lain yang lebih besar daripada itu, yaitu doa syukur agung, yang nanti kita akan bahas di part 3 guys. Selain itu, perayaan Ekaristi itu adalah doa guys, bukan stand up comedy yang kita datang buat mendengarkan kelucuan-kelucuan dari Romo. Jadi jangan sampai kita misa hanya karena, itu Romo khotbahnya lucu loh. Intinya, kita doakan aja romo-romo kita ya. Kritik juga boleh, tapi yang sopan dan mengutamakan kasih ya. Maksudnya, kritik bukan untuk menjatuhkannya, tapi untuk membangun romonya. Begitu guys. Nomor 6, syahadat. Syahadat atau kredo merupakan pengakuan iman kita sebagai orang Katolik guys. Dan ini rumusannya sama di seluruh gereja Katolik di seluruh dunia. Pilihan syahadat juga ada dua, yaitu syahadat Nikea Konstantinopel yang lebih panjang dan syahadat para rasul yang lebih pendek. Pada saat syahadat ini kita dalam posisi berdiri ya guys, dan sebaiknya mengucapkan aku percaya bersama-sama juga dengan Romo, karena ini adalah pernyataan iman masing-masing pribadi. Tulisannya aja aku kan, bukan kami percaya. Lalu pada saat bagian yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria untuk syahadat para rasul, maupun bagian ia dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Untuk syahadat Nikea Konstantinopel, kita membungkuk ya guys. Khusus pada Hari Raya Kabar Sukacita tanggal 25 Maret dan Hari Raya Natal tanggal 25 Desember, kita berlutut saat mendaraskan bagian tersebut. Loh, kenapa mesti ada membungkuk atau berlutut sih? Bagian lain aja yang bahas tentang Allah kita tetap berdiri tegak. Emangnya Maria lebih besar ya dari Tuhan? Bukan begitu ya guys. Makna kita membungkukkan badan dan berlutut adalah suatu bentuk penghormatan. Penghormatan kepada siapa? Kepada peristiwa inkarnasi yang terjadi 2000 tahun yang lalu guys. Inkarnasi adalah peristiwa Allah yang adalah roh mengambil rupa seorang manusia. Dialah Yesus Kristus yang 100% Allah dan 100% manusia. Kenapa sangat dihormati? Karena lewat peristiwa inkarnasi inilah awal keselamatan dan penebusan umat manusia yang berdosa guys. Jadi di sini bukan mengagung-agungkan Bunda Maria ya. Nomor 7, doa umat.
Liturgi Sabda ditutup dengan doa umat yang dibawakan oleh diakon atau lektor. Wujud-wujud dalam doa umat bisa bermacam-macam tergantung tema pada minggu itu dan situasi gereja masing-masing daerah. Setiap akhir wujud, diakon atau lektor akan berkata, "Marilah kita mohon." Lalu ada dua pilihan jawaban umat. Yang pertama adalah, "Tuhan dengarkanlah umat-Mu." Dan yang kedua adalah, "Kabulkanlah doa kami ya Tuhan." Keduanya dapat dipakai tergantung umat di masing-masing paroki. Nah, dalam perayaan khusus seperti pada ibadat Jumat Agung, doa umat juga dapat dinyanyikan untuk menambah kemeriahan perayaan. Biasanya sih, doa umat meriah yang dinyanyikan dibawakan oleh pastor dan juga wakil umat. Nah, setelah doa umat selesai, maka kita masuk pada liturgi Ekaristi yang akan kita bahas di video selanjutnya. Begitulah teman-teman bedah TPE 2020 kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Pamit, Re!